Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma ashrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa fi mawdhi'in ukhra ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Rektor dan jajarannya yang saya hormati, Bapak dan Ibu Dekan, para dosen, para mahasiswa dan mahasiswi, pengurus BKM masjid kita ini yang saya muliakan. Tentu saya awali dengan mengajak kita semua untuk menyerahkan diri ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kehadiratnya karena kita sudah disampaikan ke 22 hari Ramadan 1445 Hijriah. Kita enggak tahu sampai enggak ke ujung, tak ada yang tahu. Cuman kita terus berupaya bahwa kita hidup untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaatnya sangat kita harapkan kelak di yaumil mahsyar. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ini hari giliran saya untuk menyampaikan tausiah ba'da zuhur. Yang lalu saya juga nyampaikan, disorot juga pakai UMN channel. Ku tonton yang lalu, Pak, jelek kali aku. Iya, dalam hatiku kapan aku cantik. Iya, ku tonton juga. Pak Sukri mana? Tengok kemarin waktu ngisi sosialisasi kealwasian di Teladan, ku tengok masih jelek.
Ini aku rasa kameranya yang salah ini. Ya. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, dibanding tahun lalu saya lebih sehat tahun ini. Amin lah Bu. Kenapa? Mata saya dua-dua sudah dioperasi. Yang lalu nggak nampak saya, yang sana itu goyang-goyang aja nampak. Ini hari tidur pun ibu nampak kok. Nampak dari sini kalau ada yang tidur. Tapi aku nggak berani ganggunya. Kenapa? Tidur itu ibadah dalam Ramadan. Tak berani aku tidur loh situ. Mengganggu orang beribadah, berdosa. Maaf-maafnya kita mau ke WC, di dalam ada orang, udah sesak kali awak, tak boleh didesak. Kenapa? Dia sedang beribadah di dalam. Bayangkan Bu, Ramadan ini buang air besar pun awak dikira beribadah. Kan luar biasa. Hari ini judulnya sedap ini, tiket. Tiket untuk akhirat, berarti cerita mati lah kita ini. Ya, cerita mati karena tiket tuh tiket hidup, tiket mati. Tiket itu adalah sebuah pengakuan itu untuk bicaranya seseorang melakukan sesuatu aktivitas, itulah tiket. Ijazah, tiket. Ada ijazah, bisa dia berbuat sesuatu sesuai dengan pendidikan yang ia miliki. Mau masuk bioskop harus ada tiket, bolehlah dia masuk. Bapak dan Ibu hadirin yang saya muliakan, tadi saya sudah jumpa dengan Pak Rektor. Kebetulan saya sedang duduk di bawah, beliau izin, ada telepon, beliau ada urusan hari ini. Bukan dia benci sama saya, bukan. Karena dia mengambil saya sampai hari ini manggil abang. Mau pulang tadi, nggak sangka saya Pak Sadat. Udah lama gak coba Bang Ia, masuk aja ke kantong saya. Belum ku tengok ya. Itu baru hari ini. Dalam hatiku, kemarin lagi aku besok. Dia jumpa lagi, dapat lagi. Ini yang sedapnya kalau tak minta. Kalau minta begitu nampaknya dari jauh, Allah dia pula lagi datang. Ada kejadian, ibu-ibu, kawan saya juga hari ini datang dari tempat kawan tuh minta. Apa katanya? Tolonglah Pak, untuk memperbaiki nisan mamak saya. Dah? Kasih waktu 2 bulan datang lagi. Bilang apa? Tolonglah Pak, mamak saya sakit katanya. Tadi untuk nisan mamaknya, ini mamaknya sakit. Ketahuan lah. Ya kan? Ketahuan. Jadi gak usahlah minta-minta. Kecuali sama Allah. Sama Allah wajib minta. Dalam Al-Quran Allah nyatakan, Ud'uni astajib lakum. Memintalah kau kepadaku, berdoalah kau kepadaku, akan aku perkenankan. Minta. Terlebih lagi dalam Ramadan. Doa Ramadan berbeda dengan doa-doa di luar Ramadan. Maka tiket yang dimaksud, saya rasa dari apa yang ditemakan hari ini adalah bagaimana supaya kita mulus ketika nanti jumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tenang kita berjumpa dengan Allah. Allah ucapkan selamat kepada kita ketika kita kembali kepada Allah. Tiket inilah yang mau kita kejar. Dan kebetulan untuk mencari ridho Allah itu
untuk mencari kesempurnaan dari Allah itu, di Ramadan inilah tempat yang paling luar biasa. Di Ramadan inilah tempat yang paling luar biasa. Allah khususkan kepada kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada yang namanya Ramadan. Dalam Ramadan itu kita sama pelajari, kita sama tahu. Karena kita setiap tarawih, sebelum tarawih ada yang namanya kultum atau kulibas. Kalau kultum kuliah 7 menit. Kalau kulibas kuliah 15 menit. Kita dengar bagaimana Allah memberikan kepada umatnya ini keistimewaan di dalam Ramadan itu sendiri. Maka Rasul katakan, rahima ampu rajulin, celakalah seseorang, celakalah umatku, celakalah umat Muhammad, celakalah manusia. Kata Rasul, dakhala alaihi Ramadan, sampai kepadanya bulan suci Ramadan. Kata Rasul, sampai kepadanya bulan suci Ramadan, orang-orang yang didatangi oleh Ramadan itu akan celaka. Akan celaka. Kenapa celaka? Kalau tidak digunakannya, tidak dimanfaatkannya, tidak dibuatnya untuk meraih kemenangan ukhrawi. Dakhala alaihi Ramadan, datang bulan Ramadan kepadanya, tsumman salakha. Kemudian Ramadan itu berakhir. Kemudian Ramadan itu pergi, qabla ayyughfaralah, sebelum dia mendapat keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Bapak dan Ibu hadirin yang saya muliakan, umat Muhammad kitalah itu. Datang Ramadan kepada kita, kita tidak peduli dengan Ramadan itu. Orang tarawih, kita begadang semalam suntuk. Orang puasa, kita makan dan minum di siang hari. Tak peduli dia. Orang baca Quran, dia nengok TikTok terus. Tak peduli dia. Padahal dia di tengah-tengah bulan Ramadan. Di tengah-tengah bulan keampunan. Di tengah-tengah bulan jihad. Di tengah-tengah bulan maghfirah. Maka kata Rasul, seseorang yang didatangi Ramadan, kemudian Ramadan berakhir. Kapan berakhir Ramadan itu? Kalau kita yang puasa mulai hari Senin, Selasa muka, pasti Ramadan terakhir baginya. Ibu puasa Senin atau Selasa waktu itu? Hah? Selasa. Ada yang Senin kan? Ada lah. Yang Senin dia puasa tempo hari, Selasa muka dia pasti terakhir. Kenapa? Selasa muka 30 sudah puasanya. Rabu dia Idul Fitri. Tidak ada puasa 31. Yang puasa hari Selasa, Selasa muka 29. Masih ada kemungkinan diumumkan pemerintah kita tidak nampak hilal. Hilal ini bulan. Kenapa? Mendung. Macam THR hari ini masih mendung. Belum jelas. Udah Pak, saya udah keluar THR saya, tapi masih di bank, karena saya pensiun. Ya 2019 pensiun dari ASN. Semalam tadi pagi ditelepon kemanakan saya, tulang, udah keluar THR tulang, alhamdulillah. Masih ada kemungkinan kita yang puasa di Selasa, baru 29. Selasa muka udah siap goreng rendang,
udah siap nyiapkan apa namanya ketupat, bukan? Udah lengkap. Tahu-tahu ketua tuh pidato dia. Saudara-saudara, karena hilal tidak nampak, maka kita genapkan puasa kita hari Rabu. Jadi 30. Kurasa tak ada yang ikhlas lagi tuh. Gawat kali wak ini pun. Ya, kenapa? Karena dulu mulainya nggak samanya. Ngapain sama akhirnya? Ya kan? Tapi insya Allah kalau ditanya mau 29 ini semua. 29. Terserah mau 30, mau 29. Yang penting kita berada dalam Ramadan. Jangan sampai kita orang yang celaka kata Rasul. Orang yang celaka kata Rasul itu nggak dapat tiket dia nanti. Nggak dapat tiket. Kalau gitu susah cari tiket. Tidak susah. Apa bekal untuk dapat tiket itu? Kata Allah, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu, sebaik-baik bekal adalah takwa. Takwalah yang kita cari supaya dapat tiket kebahagiaan kita di akhirat kelak. Kesanalah kita digiring, kesanalah kita dibawa, kesanalah kita ditatar, kesanalah kita dipersiapkan oleh Ramadan selama sebulan penuh. Ini supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Belum takwa, semoga. Jangan kalian pikir puasa kalian langsung jadi takwa. Enggak, wah. Semoga menjadi orang takwa. Semoga itu belum pasti. Bisa iya, bisa tidak. Semoga. La'allakum tattaqun, artinya semoga dengan puasa itu kau menjadi orang yang bertakwa. Tapi berkat kita kerjakan puasa itu sesuai dengan rukun, sesuai dengan syarat, sesuai dengan larangan-larangan yang ada ketika berpuasa, insya Allah takwa itu akan kita raih. Maka keluarlah manusia umat Muhammad ini, hamba Allah ini selesai Ramadan menjadi orang-orang yang bertakwa. Mahasiswa UMN semua takwa. Dosen semua takwa. Pembantu rektor semua takwa. Petugas-petugas UMN semua takwa. Kenapa? Karena dia puasa. Kepling orang yang takwa. Lurah jadi orang takwa. Camat jadi orang takwa. Wali kota, bupati jadi orang takwa. Gubernur jadi orang takwa. Presiden orang takwa. Menteri orang takwa. Ketua KPU orang takwa. Tukang menentukan negara ini orang takwa. Kalau puasa. Tapi kalau tak puasa yang ngono-ngono wae lah. Suka-suka dia. Maka diadakan, diberikan Allah Ramadan ini tidak lain tidak bukan menggiring umat ini menjadi orang takwa supaya terrealisasi ayat Allah Subhanahu wa taala, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang baik, yang nyaman, yang tenang dan mendapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat keampunan dari Allah Subhanahu wa taala apabila memang bekal yang kita siapkan untuk kembali ke hadirat Allah adalah takwa. Fatazawwadu, berbekallah kamu, fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik-baik bekal adalah takwa. Tidak ada di sisi Allah titel yang tertinggi selain dari takwa. UMN ini doktor ada, profesor ada, S1 ada, banyak di sini. Itu dunia.
Tapi di sisi Allah walaupun dia profesor, kalau tak dekat dengan Allah nggak laku. Walaupun dia doktor, kalau tidak bagus ubudiahnya kepada Allah, nggak pakai. Biar dia satpam, biar dia tukang sapu, biar dia tukang bersih, biar dia OB, tapi takwa ini yang dikejar Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaukan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang baiknya macam mana? Doktor tapi takwa. Profesor tapi takwa. S1 tapi takwa. S2 tapi takwa. Takwa inilah yang mau kita kejar, dan tema kita ini menggiring kita supaya kita menjadi orang-orang takwa. Tiketnya adalah takwa. Berapa menit biasanya ini? 25. Udah 30 kurasa ya. Saya Bu, Pak, orangnya pendek, tapi kalau cakap panjang. Sekali lagi, itu tiket yang kita ambil, yang kita kerjakan, yang kita peroleh di Ramadan ini, kapan terrealisasi? Kalau kita sebagai pegawai, sebagai pekerja, mulai tanggal 1 sampai tanggal 29 kerja, tanggal 30 dapat terus hasilnya. Sesuai dengan amprah yang diberikan. Berapa jatah kita? Ini kapan dapatnya? Allah tunggu. Allah pending. Ini akan diberikan Allah segala amalia yang kita lakukan di dunia ini setelah nanti kita diproses. Setelah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ini Bu pasti kembali kepada Allah. Jangan macam-macam. Pasti pulang. Pasti meninggal. Pasti diantarkan orang. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Faminhum man qadha nahbahu wa minhum may yantazir." Dan dari mereka itu adalah orang-orang yang menepati janjinya. Wa minhum may yantazir, dan dari mereka adalah orang-orang yang menunggu giliran. Dua macam kita ini. Satu sudah menepati janji, yang satu menunggu giliran. Siapa yang menepati janji? Orang tua kita, emak kita, ayah kita, mertua kita, jiran kita, adik kita, abang kita yang sudah berada di alam kubur sana. Itu qadha nahbahu, orang yang sudah menepati janjinya. Mereka mempertanggungjawabkan. Mereka sudah lihat, mereka sudah tengok apa yang mereka lakukan ketika berada di dunia ini. Fa in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau bagus yang dia buat, amalia yang dia buat, maka dia perolehlah kebaikan itu. Kalau buruk dia buat, kekejian yang dia buat, dosa yang lakukan, itulah yang akan diterimanya setelah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pun begitu juga, antara dosa dan pahala terus bermain. Terus bermain. Orang tuh sudah mempertanggungjawabkannya. Udah kita antar. Udah kita lihat bagaimana proses mereka kembali kepada Allah. Sementara kita yang ada sekarang duduk di sini, Pak Sada, Pak Samsu, semua Pak Ridwan, Ustaz Sukri, ibu-ibu, kita ini menunggu giliran. Yang tazir, menunggu giliran. Kapan giliran itu? Nggak ada yang tahu. Siapa yang tahu? Nggak tahu. Pulang dari sini saya nanti mana tahu tiba-tiba ada kejadian meninggal. Ibu kita juga turun dari tangga terjatuh, meniknat. Tak ada yang tahu, tidak. Kita sudah berjanji kepada Allah.
ketika berada 120 hari di dalam rahim ibu kita, di antara janji kita itu berapa lama kita berada di atas permukaan bumi ini. Tengoklah sekarang pendiri UMN ini, dari mulai Pak Saleh, masuk Pak Daulay, Pak Hasibuan, ya Pak Ratarat, ya ada banyak. Maka kita nunggu-nunggu ini. Ya saya kalau bisa memang nunggu, kalau bisa saya belakangan. Ibu-ibu duluan, bapak-bapak duluan, atau kita balik. Ya, saya belakangan, ibu-ibu duluan. Tak ada yang mau. Yang tukang mabuk, yang tak puasa, yang buat dosa tiap hari, yang korupsi itu, tanyalah kalau mau dia duluan. Nggak mau. Tapi nggak sadar-sadar. Buatnya juga kelakuannya itu. Kita alhamdulillah lah ini, bagus. Tertib. Kenapa? Kalian sedang beribadah ini. Di puasa di Ramadan ini yang ada. Sejak imsak sampai berbuka, semua kegiatan kita di sisi Allah dianggap sebagai ibadah. Faminhum mayyantazir, dan dari mereka itu adalah orang-orang yang menunggu giliran. Kalau kita sudah sadar kita menunggu giliran, yang gilirannya itu kita tidak tahu, maka kita harus bersiap. Harus membuat persiapan. Apa persiapannya? Judul kita tadilah meraih tiket takwa. Sehingga ketika kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, akan mudah untuk melewati proses demi proses yang ada. Yang bisa amaliah kita itu. Nggak ada yang lain. Yang menjawab, yang memuluskan, yang melepaskan kita adalah amaliah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung tinggal 8 hari atau 7 hari ke depan, Bapak dan Ibu kejar itu. Manfaatkan itu. Baca Quran udah berapa juz, Bu? Oh, Bu. Kok Ibu kutanya? Ibu duluan pergi kurasa nanti ini. Udah berapa juz baca Quran? Tak terjawab. Karena udah banyak kali. Banyak kali tak membaca. Bapak-bapak udah berapa juz? 4. Bagus. 4. Berarti 1 hari 3 lembar. Sudah 4 juz udah paten itu. Salahnya nggak ada yang ngajak buka bersama. Dalam buka bersama ditanya, siapa yang paling banyak baca Quran akan diberikan hadiah. Kalau ada aku dapat Quran itu. Kenapa Ustaz? Ya Pak Sadat, yang lalu mata saya kan nggak bagus baca Quran, belum operasi. Dapat saya 4 juz, 4 kali khatam. Itu mata rusak. Berdosa sama Allah saya kalau tidak lebih dari 4 khatam tahun ini. Kenapa? Udah dikasih Allah saya mata bagus baca Quran. Udah terkejar Ustaz? Udah. 4 khatam udah selesai. Setiap 5 hari 1 khatam. Setiap 5 hari 1 khatam. Kalau bisa 6 khatam, insya Allah bagus. Kenapa? Saya bersyukur mata saya sudah makin enak baca Quran itu. Ya, ibu-ibu gunakan itu. Terakhir saya ambil hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, "Man qara'al Qur'ana wa huwa fis shalah kana lahu bi kulli harfin mi'ata hasanah." Siapa yang membaca Quran dalam salat, ia memperoleh 100 pahala bagi tiap-tiap huruf. Tiap-tiap huruf. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alif 1 huruf, lim 1 huruf, lam, ha. Tiap-tiap huruf kata Rasul mendapat 100 pahala. Bayangkan Bapak dan Ibu, kalau kita sholat habis baca Fatihah tambah lagi ayat yang panjang. Tapi kadang-kadang penyakit kita, kalau sudah mulai panjang ayat imam, bercakap di hati ini.
Wah, ini pun panjang kali. Mau ringan? Oke. Waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Allahu Akbar. Sedap kan? Tapi tak kau rawa. Nun. Di belakang. Put. Kata kawan rawa. Dua-dua bunyi. Makin banyak dibaca per huruf 100. Kalau dalam sholat. Kami kan Ustaz cuma baca sampai Fatihah saja. Yang baca ayat kan imam. Sama makmum dengan imam. Kalau panjang dibaca imam, dapat makmum juga itu. Yang kedua. Wa man qara'al Qur'ana fi ghairi shalah 'alal wudu. Siapa yang baca Quran tidak di dalam salat tapi berwudu, bikulli harfin khamsun wa isruna hasanah. Tiap-tiap huruf diberikan 25 kebaikan. Mau pergi ibu kemari tugas, naik Honda kah, naik mobil, begitu start, Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Baru sampai situ ayat, tambah yang lain. Hafal cuma situ? Sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la antum 'abidun. Balik-balik tak sampai ke ujung. Itu aja pun dapat. Lupa dia tekongannya, lakum dinukumnya lupa. Itu pun dapat. Baca tamat kuliah sebelum sampai ke UMN, apalagi kulhu baca. Itu kalau berudu 25. Kalau tidak berudu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa man qara'al Qur'ana ala ghairi wudu falahu asyru hasanat. Siapa yang baca Quran tapi tak berwudu, baginya 10 kebaikan. Bayangkan itu. Itu di luar Ramadan. Di dalam Ramadan yang satu huruf 100 tadi dikali 10 sampai 700 kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa kita kali-kali, enggak bisa kita kaji-kaji. Yang penting gunakan, manfaatkan Ramadan ini untuk menambah investasi kita, untuk menambah amalia kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana tahu Ramadan tahun muka kita enggak jumpa lagi. Maka ini Ramadan terakhir bagi kita. Namun kita tetap berdoa, Allahumma ya Rabbana salimna fi Ramadan wa sallim Ramadan lana. Ya Allah, selamatkan kami di dalam bulan Ramadan ini dan selamatkan pula Ramadan bagi kami pada Ramadan yang akan datang. Doa kita tahun lalu itulah dikabulkan Allah hari ini, kita disampaikan ke Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan apa yang diajarkan oleh pengurus BKM dan dari panitia tausiah zuhur ini semua, tinggal 2 hari lagi, besok Ustadz Arifin Umar, terakhir ditutup oleh Pak Rektor. Dapat kita mengambil masing-masing intisarinya, dan intisari dari ceramah para ustadz-ustadz yang tampil di bulan Ramadan tahun ini bisa kita laksanakan, bisa kita manfaatkan, bisa kita gunakan untuk meraih tiket kita nanti kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Barangkali sekadar demikian saja, nggak usah tanya-tanya ya. Lama kali nanti udah mulai ada, aku tengok yang tunduk-tunduk di belakang sana. Nampak aku tuh. Ada yang udah gitu samping kanan. Lama kali ya. Kurang pahala ibu. Mau lama mau tidak suka aku lah. Aku disuruh. Tapi aku rasa dia sedang lain ya. Apa ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Kalau ada rezeki dapat THR, diterima.
Kalau tak ada, itulah rezeki awak tahun nih, ya kan? Mari kita tutup dengan sama menyerahkan diri kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berdoa ke hadiratnya.